Tahu nggak? Yo, hai. Oh, atas mana? Oh, Wes yo. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi anu arek mikir dipateni sik ganggu. Kalau pas jawab pakai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Jati Laksono, kedua Muhammad Adil Husaini Rizki, ketiga Muhammad Falih, keempat Muhammad Iqbal, kelima Muhammad Dendung, keenam Muhammad Syawal, yang akan membahas adaptasi dalam latihan olahraga. Adaptasi fisiologi dalam menanggapi pelatihan. 1. Belajar tentang. 2. Belajar untuk. Ketiga, belajar untuk. Keempat, adaptasi anaerobik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bal. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu belajar tentang terdiri dari detak jantung istirahat, volume stroke dan curah jantung, penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru, kadar hemoglobin, hipertrofi otot, efek serat otot, kedutan cepat atau lambat. Selanjutnya belajar untuk, yaitu belajar untuk memeriksa hubungan antara prinsip-prinsip pelatihan adaptasi fisiologis dan peningkatan kinerja. Yang berikutnya adaptasi aerobik, yaitu volume stroke dan curah jantung, jumlah darah yang dipompa keluar dari vertikal perkontraksi. Peningkatan vertikal L, mengisi lebih efisien, kontraksi lebih kuat. Lebih banyak darah yang dipompa. Jumlah darah yang dipompa keluar dari L vertikal per menit, yaitu CO strip SV kali HR. Detak jantung istirahat, kadar hemoglobin, penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru, menyerap, mengangkut dan mengirimkan oksigen ke sel-sel yang bekerja, penurunan HR pada beban kerja apapun. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Adaptasi aerobik dalam serat otot, kedutan lambat, enzim mitokondria kapiler, mioglobin, toko bahan bakar, meningkat pengiriman oksigen atau efisiensi sistem energi aerobik. Mempertahankan intensitas aerobik yang lebih tinggi lebih lama. Pulihkan sistem energi lebih cepat. Berolahraga lebih lama, menabrak dinding nanti, tingkatkan fokus, menunda kelelahan. Adaptasi anaerobik, hipertrofi adalah peningkatan ukuran otot atau hasil dari latihan ketahanan. Pelatihan resistensi juga merupakan jenis pelatihan anaerobik. Lebih kuat, kekuatan lebih cepat dalam serat otot, kedutan lambat, enzim anaerobik, kreatin, penghapusan laktat. Mempertahankan intensitas anaerobik yang lebih tinggi lebih lama. Memulihkan sistem energi anaerobik lebih cepat. Kekuatan, kepuasan, kecepatan. Hipertrofi, adaptasi kronis terhadap latihan ya. Hipertrofi, peningkatan kekuatan tendon,
peningkatan penyimpanan mioglobin, peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria, peningkatan penyimpanan glikogen dan lemak, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan toleransi terhadap laktat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi kronis dalam latihan. Yang pertama yaitu hipertrofi. Yang pertama yaitu peningkatan ukuran sel dalam otot disebut hipertrofi. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot bagian tubuh tertentu, umumnya tampak pada otot lengan atau paha. Hal ini berbeda dengan hiperplasia otot, yaitu pembentukan sel-sel otot yang baru. Hipertrofi otot berarti pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. Hipertrofi otot terbagi atas dua tipe, yaitu hipertrofi miofibrilar dan hipertrofi sarkoplasmik. Untuk dalam artian rangkumannya yaitu satu, peningkatan ukuran sel otot disebut hipertrofi. Ukuran otot meningkat bukan karena lebih banyak serat, tetapi karena sel yang lebih besar. Kemudian peningkatan jumlah sel otot disebut hiperplasia. Hiperplasia dirangsang oleh hormon pertumbuhan. Next. Kemudian peningkatan kekuatan tendon. Tendon adalah salah satu jaringan penyambung yang berperan untuk menghubungkan otot dengan tulang atau organ lainnya agar bisa bergerak dengan lebih baik. Tendon juga merupakan salah satu jaringan yang paling mudah dicedera. Tendon juga mampu menyerap tekanan pada otot dan menstabilkan tulang. Tendon berasal dari kolagen yang bersebelahan dari selubung otot, kemudian berfungsi untuk memperkuat sebagian besar kekuatan dengan melalui pelatihan resistensi. Dalam tendon, serat individu akan mengalami sebuah penebalan. Tendon meningkat dalam kepadatan secara keseluruhan. Kemudian peningkatan penyimpanan mioglobin. Mioglobin merupakan protein yang mirip dengan hemoglobin yang ditemukan di jaringan otot, bukan aliran darah. Kemudian mioglobin mengikat oksigen dan besi dan menyimpannya. Kemudian peningkatan jumlah mitokondria. Mitokondria merupakan organel untuk respirasi sel. ATP disintesis ulang di sini. Mitokondria juga disebut sebagai powerhouse of cell. Kenapa disebut powerhouse of cell? Karena mitokondria adalah organela bagian dari sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk metabolisme sel dengan menghasilkan ATP atau adenosine trifosfat dari nutrisi dan oksigen. Kemudian peningkatan penyimpanan glikogen dan lemak. Manfaat memiliki ketersediaan glikogen yaitu glikogen sebagai energi cadangan yang diperlukan oleh tubuh, termasuk otot saat berolahraga. Saat Anda berolahraga, otot akan memanfaatkan glikogen yang tersimpan di dalamnya sebagai cadangan energi. Glukosa dalam darah dan glikogen yang disimpan di hati juga dapat digunakan untuk menjaga agar otot tetap kuat. Kemudian bagaimana cara meningkatkan ketersediaan glikogen dan lemak? Kita bisa makan makanan yang mengandung unsur C, H, dan O yang biasanya terdapat pada protein. Kemudian kita juga dapat menambahkan makanan dengan makanan yang mengandung kafein. Para peneliti menemukan bahwa atlet yang mengonsumsi kafein dengan karbohidrat memiliki 66 glikogen lebih banyak daripada otot mereka setelah 4 jam menyelesaikan latihan secara intensif dan mengurangi glikogen dibandingkan ketika mereka mengonsumsi karbohidrat saja. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kekuatan otot. Keuntungan utama yaitu
karena jalur neurologis lebih baik selama 6 minggu setelah latihan. Yang kedua, keuntungan kekuatan dalam tubuh mengikuti setelah kita melakukan latihan tersebut. Tiga, seberapa cepat kekuatan otot akan hilang? Otot itu akan dapat hilang 10% hilang setelah 8 minggu tanpa pelatihan. Jadi kita tidak melakukan kegiatan olahraga apapun. Akan mengalami 10% kekuatan otot menurun. Kemudian daya tahan tubuh akan mengalami penurunan yaitu 40% dengan masa waktu yang sama, yaitu 8 minggu. Yang terakhir yaitu meningkatkan toleransi laktat berupa produk sampingan dari respirasi anaerob. Yang laktat dianggap dapat mempengaruhi kemampuan otot untuk berkontraksi atau mempertahankan kekuatan kontraksi. Laktat adalah bentuk energi yang berguna dengan oksigen yang tersedia untuk penguraian. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Mas Jadi. Kardiovaskuler. Kardiovaskuler merupakan ukuran otot daftar unit serat otot yang Anda miliki di pagi hari itu dilahirkan oleh yang tumbuh lebih kuat dan jadilah gerakan kreatif dengan suatu karya. Memperkirakan bahwa kami meningkatkan istirahat pada stroke latihan pada Anda sehingga Anda ingat volume Detroit adalah jumlah bahwa saya ke perbatasan ke jaringan kerja ke otot gambar trackbone. Terkait hal ini, gaya kontraktil adalah kekuatan kontraksi otot jantung. Cari volume stroke Anda adalah jumlah keluar dari jantung dengan volume stroke tunggal saat saya sedang bekerja saat istirahat selama latihan akan lebih baik jika seorang yang terlatih di atas meja menunjukkan suatu kepada Anda dan saya menghargai setiap volume untuk triptorium kepada yang tidak terlatih saat istirahat dan bekas luka di kereta yang beristirahat dan minuman untuk Amerika Serikat perbedaan yang signifikan sedang dilatih. Jantung suatu terhadap penurunan kardiovaskuler dalam jantung istirahat merusak diri pada volume sekuncup dan meningkatkan yang dapat berupa penurunan denyut jantung istirahat tanpa darah yang dikeluarkan curah jantung. Bisa tetap sama melakukan itu agar denyut jantung istirahat Anda turun tanpa mempengaruhi jumlah total darah yang sedang dipindahkan ke seluruh tubuh. Di sekitar sistem dalam 1 menit. Nah, sekarang untuk detak jantung istirahat karena itu turun dan tidak akan melihat apakah saya detak jantung istirahat praktis kardiovaskuler. Manfaat atau keuntungan meningkatkan metabolisme dari olahraga untuk sistem glukosa mengingat kardiovaskuler meningkat untuk mendapatkan angka secara bertahap. Saya beberapa pelatihan respon masih belum menemukan, tetapi dibandingkan dengan di otot. Sering buang air memiliki manfaat yang kecil adalah memanfaatkan karena Anda dapatkan dari oksigen yang bisa disuplai dari latihan anaerobik, jarang berhubungan dengan jauh daya tahan, juga darah yang bisa kardiovaskuler, bahwa kami menjadi musim atau membawa saya untuk suatu jika memiliki pengetahuan lagi tentang 3 peningkatan jumlah hilar. Saya akan melakukan itu berarti kita bisa semua dan peran memiliki lebih banyak otot mereka dan apa yang seri terbang oksigen mereka lakukan 1500 kinema sehingga kita dapat bermain. Manfaat bangsa otot angka dan alveolus waktu pelatihan untuk sistem kardiovaskuler adalah penurunan tekanan darah. Istirahat tekanan darah adalah salah satu hal yang dapat melihat setiap saat di rumah seseorang. Ketika Anda memberikan teks tekanan darah dan Anda bisa mendapatkan indikasi tingkat kesehatan bagaimana mengurangi tekanan darah dan pelatihan mulai beberapa minggu pertama. Tekanan darah saat
istirahat relasi pembuluh darah menjadi lebih rileks. Dan juga beberapa manfaat dari pelatihan resistensi progresif untuk menurunkan tekanan darah dan membuat kurang efektif sekitar 18% pada tekanan sistolik dan sekitar 4% pada tekanan cairan lambung dengan latihan ketahanan. Penurunan laki-laki menyebut waktu pemulihan detak jantung, latihan agar detak jantung Anda kembali dengan istirahat RAM itu akan naik dan menyatakan latihan, tapi kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan untuk hak panas, kemudian 3 penangkapan sandbox akan lebih sedikit di partai terlatih oleh Sri dalam kursif semakin lama waktu yang dibutuhkan tarif U Hall untuk kembali normal untuk pulih 79 pemulihan detak jantung. Malam ini saya punya saran telepon yang saya serahkan penyakit jantung dari beberapa gen sistemnya terlatih dengan baik saat digunakan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, jika semua sudah presentasi, kali ini pembahasan sudah selesai. Dan bila ada salah kata dari moderator maupun rekan-rekan yang presentasi, saya pribadi mewakili teman-teman, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.